Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Dia Ayu Fitria, NIM 1801040014 dari kelas 6A. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian sastra adalah penelitian yang khas. Yang pertama, penelitian sastra pada hakikatnya merupakan proses bertemunya antara pencipta karya sastra dengan karya sastra yang dihasilkan. Sebagai bentuk kegiatan ilmiah, penelitian ilmiah memerlukan landasan kerja yang berupa teori. Tujuan untuk penelitian sastra antara lain yang pertama yaitu untuk mengeksplorasi materi, terpublikasi dan juga materi yang tidak dipublikasikan saat ini. Yang kedua, untuk menemukan tautan tersembunyi dalam berbagai materi yang tidak dipublikasikan dalam konteks penelitian kuno dan saat ini. Yang ketiga, untuk menemukan makna yang tepat dari konsep yang tidak terpecahkan dan diragukan dalam berbagai materi. Terdapat beberapa ciri yang membedakan penelitian sastra dengan penelitian lainnya, yaitu yang pertama, naturalistic inquiry, yaitu mempelajari situasi dunia nyata secara alamiah, tidak melakukan manipulasi, terbuka pada apapun yang timbul. Yang kedua, induktif analisis, yaitu melakukan pendalaman terhadap rincian dan kekhasan data untuk menemukan kategori, dimensi, dan kesaling hubungan. Yang ketiga, holistic perspective, yaitu seluruh gejala yang dipelajari dipahami sebagai sistem yang kompleks lebih dari sekedar penjumlahan bagian-bagiannya. Yang keempat, kualitatif data, yaitu deskripsi terinci atau kajian atau inquiry dilakukan secara mendalam. Yang kelima, personal contact and insight, yaitu peneliti punya hubungan langsung dan bergaul erat dengan orang-orang, situasi, dan gejala yang sedang dipelajari. Penelitian sastra bisa dikatakan sebagai penelitian kualitatif jika penelitian tersebut lebih mempertahankan nilai-nilai. Metode kualitatif memberikan perhatian terhadap data alamiah, data dalam hubungannya dengan konteks keberadaannya. Dalam penelitian karya sastra, misalnya, akan dilibatkan pengarang, lingkungan sosial di mana pengarang berada, termasuk unsur-unsur kebudayaan pada umumnya. Penelitian sastra bisa dikatakan sebagai penelitian kuantitatif jika penelitian tersebut melibatkan angka atau skala nilai. Metode kuantitatif memiliki sifat yang khusus, terperinci, dan statis. Alur dari penelitian kuantitatif sendiri sudah direncanakan sejak awal dan tidak dapat diubah lagi. Penelitian sastra sebagai penelitian terapan. Penelitian terapan adalah salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan solusi atas permasalahan tertentu secara praktis. Penelitian ini tidak berfokus pada pengembangan sebuah ide, teori, atau gagasan, tetapi lebih berfokus kepada penerapan penelitian tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, penelitian sastra bisa dikatakan sebagai penelitian terapan jika penelitian tersebut dilakukan dengan tidak berfokus pada sebuah ide, teori, dan gagasan. Namun, penelitian ini lebih berfokus pada masalah yang ada pada kehidupan sehari-hari. Apa sih yang dimaksud dengan data dan sumber data dalam penelitian sastra? Data penelitian sastra adalah bahan-bahan penelitian atau lebih tepatnya bahan jadi penelitian yang terdapat dalam karya-karya sastra yang akan diteliti. Sedangkan sumber data dalam penelitian sastra berasal dari data lapangan dan data kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan dalam kaitannya dengan objek penelitian yang memanfaatkan kejadian langsung seperti penerbit, pembaca, pengguna, pementasan, dan sebagainya. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan objek penelitian dalam penelitian sastra? Objek penelitian sastra adalah pokok atau topik penelitian. Contohnya, objek penelitian ini adalah nilai-nilai pendidikan dalam lingkungan keluarga pada novel Anak Sejuta Bintang, karya Akmal Naserari Basral. Mengapa dalam penelitian sastra diperlukan pendekatan? Karena dalam penelitian sastra dapat menjadi dasar bagi ketiga kegiatan utama penelitian tersebut. Pendekatan dalam penelitian sastra hadir sebagai cara pandang, landasan berpikir, maupun kerangka dan atau desain dalam penelitian. Dalam hal ini, pendekatan dalam penelitian sastra diperlukan kehadirannya terdapat
kerelevan dengan sumber data penelitian karya sastra dalam penelitian yang dimaksud, serta teori dan metode yang akan digunakan. Dengan catatan bahwa penelitian tersebut memang memerlukan kehadiran pendekatan. Pendekatan penelitian dapat dikatakan sebagai payung bagi peneliti dan paradigma dalam penelitiannya. Lalu, apa saja pendekatan dalam penelitian sastra? Terdapat beberapa pendekatan dalam penelitian sastra, yaitu yang pertama, pendekatan mikrosastra dan makrosastra. Kedua, pendekatan ekspresif, objektif, mimetik, dan pragmatik. Yang ketiga, pendekatan struktural. Yang keempat, pendekatan semiotik. Yang kelima, pendekatan reseptif. Yang keenam, pendekatan sosiologis. Yang keenam, pendekatan psikologis. Yang ketujuh, pendekatan antropologis. Pada mulanya adalah sosiologi sastra yang merupakan perkawinan ilmu sosiologi dan sastra. Sosiologi adalah telaah yang objektif dan ilmiah tentang manusia dan masyarakat, telaah tentang lembaga sosial dan proses sosial. Sosiologi mencoba mencari tahu bagaimana masyarakat dimungkinkan, bagaimana ia berlangsung, dan bagaimana ia tetap ada. Lalu, bagaimana sih teknik pengumpulan data dalam penelitian sastra? Dalam metode penelitian sastra secara lisan, terdapat teknik pengumpulan data yang berupa pencatatan, perekaman, wawancara, pengamatan berperan serta dan analisis dokumen. Kalau dahulu perekamannya hanya menggunakan tape recorder, sekarang kita bisa menggunakan handycam atau kamera digital atau kamera handphone. Cara operasionalnya mengumpulkan data disebut data reduction atau data selection. Tindakan mereduksi data adalah memfokuskan diri pada data yang dibutuhkan sesuai dengan kriteria atau parameter yang telah ditentukan. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.